Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulina. Saya dari kelompok 4 dan saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Pengumpulan Data Kualitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pengertian pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau cara menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat menggunakan melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu yaitu seperti angket, daftar cocok, skala, pedoman wawancara, lembar pengamatan, atau panduan pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alami. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Pada dasarnya, kegunaan data ialah sebagai dasar yang objektif dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Ia dapat melakukan wawancara dengan subjek yang ia teliti. Dan ia harus mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, dapat memfoto fenomena, simbol, dan tanda yang terjadi. Ia mungkin pula merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum ia yakin bahwa data yang dikumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. Dalam konteks ini, validitas, reliabilitas, dan triangulasi telah dilakukan dengan benar sehingga ketepatan dan reliabilitas tidak diragukan oleh siapapun. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Ramadhani akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara itu adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut, biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga dapat data informatik yang orientik. Wawancara itu bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada di dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti itu dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Untuk memperoleh data yang kredibel, maka interview harus dilakukan dengan knowledgeable responden yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti. Untuk merangsang pihak lain mau meluangkan waktu untuk diinterview, maka perilaku pewawancara dan responden itu harus selaras sesuai dengan perilaku yang diterima secara sosial, sehingga ada kesan saling menghormati. Selain itu,
Interview harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang sesuai sehingga dapat menciptakan rasa senang, santai, dan bersahabat. Untuk memperoleh data ini, peneliti itu dapat menggunakan metode wawancara standar yang terschedule, interview standar terschedule, atau interview informal. Ketiga pendekatan tersebut itu dapat dilakukan dengan teknik yang pertama, sebelum wawancara dimulai, perkenalkan diri dengan sopan. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa responden itu memiliki kesan bahwa dia orang yang penting. Kemudian yang ketiga, peroleh data sebanyak mungkin, jangan mengarah jawaban. Kemudian ulangi pertanyaan jika perlu, klarifikasi jawaban, dan catat interview. Dalam mengajukan pertanyaan, itu peneliti harus memberikan penekanan kepada arti dari pengalaman tersebut. Prinsip umum pertanyaan dalam wawancara itu adalah harus singkat, open-ended, singular, dan jelas. Peneliti harus menyadari istilah-istilah umum yang dimengerti partisipan dan sebaiknya wawancara itu tidak lebih dari 90 menit. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan. Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang. Yang kedua, cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan. Kemudian yang ketiga, mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius. Kemudian yang keempat, bersikap hormat dan ramah terhadap informan. Kemudian yang kelima, tidak menyangkal informasi yang diberikan informan. Yang keenam, tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian. Kemudian yang ketujuh, tidak bersifat menggurui terhadap informan. Yang kedelapan, tidak menanyakan hal-hal yang membuat informasi tersinggung atau marah, dan sebaiknya dilakukan secara sendiri. Yang terakhir, ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap. Kemudian ada 2 jenis wawancara. Saya ulangi, ada 2 jenis wawancara, yaitu yang pertama wawancara mendalam, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasana hidup dan dilakukan berkali-kali. Kemudian yang kedua, wawancara terarah, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah ini memiliki kelemahan, yaitu suasana tidak hidup. Karena peneliti itu terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. Kemudian, adapun dalam penelitian kualitatif itu dikenal sebagai model wawancara, yaitu yang pertama, pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas, kemudian wawancara itu dengan petunjuk, lalu wawancara baku atau terbuka, kemudian wawancara terstruktur, wawancara tidak struktur, kemudian bentuk pertanyaan dalam wawancara itu terdapat pertanyaan berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, berkaitan dengan pendapat atau nilai, dan sebagainya. Lalu pedoman wawancara. Dan kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara yang pertama yaitu memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada informan. Kemudian dapat memperjelas maksud pertanyaan. Lalu dapat sekaligus melakukan observasi
terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Yang keempat, bersifat fleksibel dan mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Yang kelima, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, dan mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Untuk kekurangannya atau kelemahannya, yang pertama itu memerlukan banyak waktu dan biaya. Kemudian faktor subjeknya itu peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara itu sangat tinggi. Lalu yang ketiga, dalam kondisi tertentu itu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Kemudian tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Dan yang terakhir, sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Demikianlah penjelasan tentang wawancara. Observasi ini merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan disengaja atau diadakan secara sengaja dengan menggunakan alat indera, terutama itu pada mata tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu. Yang mana bila dibandingkan dengan metode survei, metode observasi ini lebih objektif karena maksud utama observasi adalah menggambarkan kejadian yang telah diobservasi atau yang telah diamati. Lalu juga ada beberapa bentuk dari observasi itu sendiri. Yang pertama itu ada observasi partisipasi. Observasi partisipasi atau nama lainnya participant observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti ini terlibat dalam keseharian suatu informan. Dan juga observasi partisipan ini memiliki tugas-tugas yang harus diperhatikan apabila si peneliti ini menggunakan observasi partisipan, yang mana misalkan apa saja yang harus diobservasi, bila mana atau bagaimana melakukan pencatatan, dan bagaimana mengusahakan hubungan baik dengan objek pengamatan itu sendiri. Selanjutnya itu ada non-participant observer. Yang dimaksud dengan non-participant observation adalah observasi penelitian terlibat tidak langsung dalam aktivitas orang-orang yang sedang ia amati. Maka dalam observasi non-partisipan, si peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Dan juga non-partisipan ini adalah pengamatannya itu tidak langsung terlibat dalam situasi yang sedang ia amati. Dengan kata lain, pengamat itu tidak berinteraksi langsung atau mempengaruhi objek yang ia amati. Mencatat hasil observasi harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu waktu pencatatan, yang mana hal terbaik dalam mencatat adalah pada saat objek pengamatan yang diamati itu sedang terjadi. Yang selanjutnya itu ada cara pencatatan. Apabila pencatatan langsung tidak mungkin dilakukan, maka pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci, yang mana artinya pengamatan tetap mencatat pada saat peristiwa itu berlangsung. Dan yang terakhir, mencatat di sela pengamatan. Cara ini adalah cara yang paling alternatif yang bisa dilakukan, yang mana si pengamat mencatat hasil amatannya di sela-sela objek pengamatan, tidak dapat direkam kegiatannya. Hal ini berarti kegiatan pengamatan itu terhenti, dan ini adalah saat yang tepat untuk mencatat hasil pengamatan sementara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan rekan saya menyampaikannya. Baiklah, selanjutnya itu ada metode observasi. Jadi, selain wawancara, observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Karena observasi bagian dalam pengumpulan data berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dan menurut Zainal Arifin dalam bukunya, observasi adalah proses yang mana didahului dengan pengamatan, pencatatan yang bersifat sistematis, logis, dan objektif serta rasional terhadap berbagai macam fenomena-fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Lalu, metode observasi atau
Pengamatan ini juga dilakukan oleh kegiatan keseharian manusia, misalnya dengan menggunakan panca indera mata, yang mana juga dibantu dengan panca indera lainnya. Dan kunci keberhasilan dari metode observasi ini sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamatnya sendiri, sebab pengamat itu bisa melihat dan mendengarkan langsung apa yang telah ia amati, dan ia bisa menyimpulkan hasil yang telah dia amatinya. Pengamatan juga kunci keberhasilan dan ketepatan dari hasil penelitian. Kemudian ada metode perekaman data kualitatif, di mana dalam penelitian kualitatif ini rekaman dapat berarti catatan lapangan yang dapat berupa catatan langsung menggunakan tangan ataupun menggunakan media yang namanya itu ada tape recorder ataupun media-media lain dalam mengambil informasi tersebut. Nah, dalam teliti ini terdapat setidaknya ada 2 informasi dasar yang harus didapat ketika melakukan proses rekaman, yaitu yang pertama ada informasi deskriptif, kemudian yang kedua ada refleksi. Nah, yang pertama ada informasi deskriptif. Ini adalah informasi yang dilakukan langsung oleh penelitian terhadap yang diteliti pada saat atau berada di dalam lapangan. Kemudian ada yang kedua yaitu refleksi dari penelitian terhadap hasil observasi, yang mana dilakukan atau hasil rekaman ini yaitu mungkin untuk dianalisa atau rekaman kemungkinan untuk data diubah akan ikut mengingat. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi dokumen, di mana metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, kemudian ada majalah juga, ada surat kabar, kemudian ada prasasti dan notulen, rapat, lengger, kemudian agenda dan sebagainya. Metode ini agak tidak begitu sulit, maksudnya apabila ada keliruan dari sumber data yang masih aktif belum berubah, metode ini yang diamati adalah benda mati, bukan benda hidup.